mencoba buka pintu mobil secepat mungkin. Tapi sebelum sempat melarikan diri, Wak, ditodongkan ya pisau ke arahnya si Colin. Mata pisau itu Wak, langsung ngarah tepat ke lehernya si Colin kan. Langsung ketakutan lah si Colin. Oke, Wak, jadi kisah yang kuceritakan ini dialami oleh seorang perempuan yang berusia 21 tahun bernama Colin Stan. Dia lahir di Oregon, California di tanggal 31 Desember 1956, Wak. Ayahnya bernama Jack Stan dan ibunya bernama Kay Stan, ya. Nah, sejak kecil dia ini tinggal bersama orang tua dan juga 3 saudara perempuannya di kota Eugene. Tapi sayangnya pada saat Colin ini berusia 10 tahun, Wak, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah mereka bercerai, Kay Stan pun atau ibunya ini ngajak si Colin dan juga ketiga saudara perempuannya untuk pindah ke sebuah daerah yang bernama Riverside, California. Nah, selama tinggal di kota Riverside ini, Wak, Colin ini tumbuh menjadi remaja perempuan dengan jiwa petualang yang besar. Gak heran setelah lulus SMA waktu dia umur 19 tahun, Wak, dia ini kepengen nyoba hidup mandiri dengan tinggal bersama teman-temannya di kota lain. Waktu itu dia memilih buat pindah dari rumah ibunya ke kota masa kecilnya, yaitu di kota Eugene. Nah, di sana, Wak, dia kerja part-time sebagai pelayan restoran dan juga menjadi asisten rumah tangga. Kalau dia lagi jenuh kerja, dia sering tuh, Wak, jalan-jalan ke berbagai daerah. Kadang dia naik mobil sendiri, kadang dia mencoba hitchhiking atau numpang kendaraan orang. Dan kegiatannya juga lagi booming kali, Wak, di tahun-tahun itu ya kan. Nah, selain suka jalan-jalan, si Colin ini juga sering hangout, Wak, sama kawan-kawannya. Dan dia ini sering juga ngasih kejutan buat kawan-kawannya yang lagi ulang tahun. Dan hal itu jugalah yang akan dia lakukan di tanggal 19 Mei 1977. Waktu itu dia berencana mau ngasih surprise lagi nih, Wak, ke salah satu temannya yang tinggal di daerah Riverside juga. Nah, jarak rumahnya ke Riverside ini, Wak, lumayan jauh, 800 kilo. Awalnya dia berencana ngendarain mobil itu sendiri, tapi pagi-pagi nih waktu dia nyalain mobil nggak bisa di starter mobil tuh. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke Riverside ini dengan cara hitchhiking atau tadi itulah nebeng gratis ya kan. Dah, dia pun menujulah ke jalan raya di sekitar Eugene. Nah, dari sana dia nebeng-nebeng truk nih, Wak, ngelewatin jalan tol Interstate 5, 1-5 sampai akhirnya tibalah dia di daerah Red Bluff. Nah, biasanya kalau hitchhiking yang jaraknya jauh kali ini yang macam sekarang 800 kilo kan, dia tuh nggak bisa, Wak, cuma sekali nebeng kendaraan aja. Dia tuh harus naik turun mobil gitu lah. Jadi harus turun dulu ke suatu tempat buat nyari tebengan kendaraan selanjutnya kayak gitu. Alhasil dia pun masih harus hitchhiking lagi dari Red Bluff ini ke Riverside yang waktu itu jaraknya udah sekitar 160-an kilometer lagi. Nah, pada saat itu, Wak, Colin ini sempat nolak 2 pengemudi mobil yang nawarin dia ngasih tumpangan tuh waktu dia lagi tegak di situ kan. Alasannya karena di 2 mobil itu isinya laki-laki semua, Wak. Jadi dia macam ngerasa nggak aman lah gitu. Dah, Colin penunggu lagi lah ini kan beberapa menit sampai akhirnya sebuah mobil van menepi ke arahnya. Pengemudinya adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun bernama Cameron Hooker. Terus di samping laki-laki itu ada istrinya umurnya 21 tahun, Wak. Namanya Janice Hooker, ya hampir seumuran lah kan sama si Colin, si Janice ini kan. Nah, Colin ngelihat juga waktu itu si Janice ini sedang memangku seorang bayi perempuan. Jadi dia mikir, kayaknya mereka orang baik lah, ada anak bayi kok di dalam mobil ya, jadi nggak mungkin lah ini mereka berbuat macam-macam sama aku, kayak gitu kata si Colin kan. Nah, adalah tuh dari pemikiran itulah Colin akhirnya nebeng, Wak, mobilnya si Cameron. Nah, dia masuklah ke mobil itu, dia duduk di kursi belakang. Lalu mereka pun melaju lah ini ke arah Riverside. Sepanjang perjalanan, Wak, mereka tuh diam aja itu bertiga tuh. Bahkan mereka ini juga nggak sekenalan satu sama lain. Jadi Colin tuh belum tahu kalau ini namanya Cameron, namanya Janice belum tahu tuh. Tapi di situ Colin ngerasa ya nyaman-nyaman aja nebeng mereka. Barulah di tengah jalan si Colin ini ngerasa kalau Cameron itu lagi curi-curi pandang ke arah dia, Wak, lewat kaca spion tengah tuh, macam dia lagi ngamatin si Colin lah di belakang. Nah, dari situ Colin agak was-was tuh. Ngapa pula bapak nih? Bapak nih pula. Ngapa pula mas ini natap ke belakang terus? Ada yang salah kayak sama aku gitu. Dah, Colin pun ngalihin lah pandangan keluar jendela, Wak. Terus dia nengok lagi nih ke spion dan ternyata Cameron masih natap dia. Dari situ Colin ngerasa ada yang nggak beres, Wak. Udah mulai takut dia di situ tuh. Nah, di tengah ketakutan Colin, Wak, tiba-tiba Cameron ini mampir ke pom bensin. Momen inilah dimanfaatkan oleh Colin untuk izin ke toilet. Waktu dia nyampe di toilet, dia nggak buang air, Wak. Di sana dia jadi bimbang nih, aku mau lanjut nebeng sama mereka apa mending aku kabur aja ya. Karena dia udah ngelihat gelagat aneh Cameron tadi waktu dia nengok dari spion tadi tuh. Tapi di situ si Colin ini mencoba
menenangkan diri dan tetap berpositif thinking. Wah, ya bisa aja si Cameron itu cuma ngawasin dia karena kan aku ini kan orang asing dalam mobil dia kan, apalagi dia ada bayi. Wajar aja kalau dia agak curiga sama aku. Akhirnya dari situ Colin pun memilih untuk balik lagi ke mobilnya Cameron, nggak jadi kabur dia, Wak. Nah dah tuh, waktu si Colin ini mau masuk mobil lagi, Wak, ini kan udah dari toilet mau masuk mobil, dia kaget karena dia ngelihat di jok belakang mobil itu ada sebuah kotak kayu bentuknya kubus ukuran macam 30 kali 30 cm, Wak. Padahal sebelumnya nggak ada kotak tuh, dan kotak itu macam peti kayu yang entah fungsinya buat apa. Yang jelas pas ngelihat kotak kayu itu, Colin ini makin was-was lagi loh. Kok ada kotak kayu di sini? Cuma di situ dia tetap masuk mobil, Wak, dan dia juga ngeyakinin dirinya sendiri kalau udahlah, mungkin itu ada isi kok atau ada apa gitu kan. Memang barangnya dia yang diambil di pom bensin pakai gimana? Pasti ini nggak ada apa-apa kok, gitulah pikirannya si Colin. Nah, ada tuh mereka pun lanjutkanlah perjalanan lagi, Wak. Dan setelah kurang lebih 20 menit berlalu, Cameron bilang ke Colin yang ada di belakang, kita mampir sebentar ya ke gua es dekat sini. Udah lama kami pengen pergi ke sana tapi belum kesampaian. Kebetulan ini kita mau lewat sana gitu. Colin nyaut, oh iya pak, mas nggak apa-apa, saya nggak buru-buru juga kok katanya. Nah, gua es yang dimaksud sama si Cameron ini adalah memang tempat wisata alam di sana, Wak. Colin nggak keberatan tuh karena kan aku cuma nembeng aja sama mobil orang ini ya kan. Jadi aku nurut-nurut aja kalau misalnya mereka mau singgah ke gua es dulu ya udah gitu, namanya juga nembeng gratis. Masa aku bilang enggak lah pak, nggak mau. Iya gitu ya kan. Udah, nah nggak lama setelah Cameron bilang itu, beloklah ini dia ke jalan raya menuju ke arah jalanan yang masih berupa tanah, Wak. Nah awalnya di sepanjang jalan itu mereka masih papasan tuh sama kendaraan lain ya kan. Tapi setelah berkendara sejauh kurang lebih 1,6 kilo, Wak, jalanan betul-betul sepi dan nggak ada orang sama sekali. Kanan kiri itu cuma pohon-pohon aja tuh. Di sini Colin dah was-was lagi dia. Mana ada tempat wisata yang jalannya kok iya sepi kali kayak gini, ya kan? Nah nggak lama setelah itu mobil itu pun berhenti, Wak. Colin awalnya mencoba melihat-lihat ke sekitar dulu nih, berharap dia menemukan gua es seperti yang sudah dijanjikan sama si Cameron. Tapi yang ada di sana waktu dia perhatikan sekitar, Wak, ya, yang ada di sana hanya hamparan kosong dan juga sepi. Sebelum Colin ini sempat bertanya, Cameron sama si Janice istrinya ini tiba-tiba turun dari mobil, Wak, meninggalkan si Cameron di dalam mobil. Nah, waktu mereka turun di situ Colin udah nggak bisa positive thinking lagi. Ini kayak pasangan ini memang macam-macam lah nih sama aku, kata dia kayak gitu kan. Colin udah ngerasa dia nggak beres di situ kan. Dia pun langsung berusaha kabur tuh dari sana. Dia coba buka pintu mobil secepat mungkin, tapi sebelum sempat melarikan diri, Wak, si Cameron sudah lebih dulu membuka pintu dari luar dan dia langsung masuk, ditodongkannya pisau ke arahnya si Colin. Mata pisau itu langsung ngarah tepat ke lehernya si Colin kan. Langsung ketakutan lah si Colin. Dan dalam hitungan detik, Wak, Cameron berhasil mengikat tangannya Colin dan langsung menyumpal mulutnya supaya si Colin ini nggak bisa teriak. Selain itu, Cameron juga ditutup matanya, Wak, pakai kain ya kan. Set. Hal itulah yang membuat si Colin betul-betul terperangkap dalam kegelapan tanpa dia tahu di mana dia, tanpa dia tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Langsung disekap sama saya. Betul ya kan? Gak lama setelahnya tiba-tiba nih, Wak, ya, si Cameron ini langsung ngambil kotak kayu yang ada di jok belakang tuh yang ditengok sama si Colin tadi tuh. Kotak kayu kubus 30 kali 30 cm itu, dipasangnya lah kotak kayu tuh di kepalanya Colin. Dikurungnya kepala Colin ini pakai peti kayu, Wak, jadi macam dipakai ada helm. Dan bagian dalam kotak kayu itu ternyata sudah dilapisi karpet peredam suara. Jadi suaranya Colin mau teriak kayak gimana, apalagi udah mulutnya udah simpel juga kan, gak bakal kedengar dari luar peti. Udah gitu kan si Colin. Nah gak lama kemudian barulah mobil ini kembali melaju kencang meninggalkan tempat itu. Dengan kepala terkurung di dalam kotak kayu, Colin waktu itu hanya bisa pasrah, Wak. Dibawa entah kemana oleh si Cameron sama si Janice ini, dia nggak tahu sama sekali. Dan memang inilah awal dari kisah mengerikan yang akan menghantui hidupnya Colin selama bertahun-tahun ke depan. Nah, jadi ternyata, Wak, Cameron sama si Janice ini sedang membawa si Colin ke rumah mereka yang memang berada di daerah Red Bluff itu juga. Nah, sesampainya di sana mereka ini nggak langsung masuk ke rumah, Wak. Mereka nunggu dulu sampai malam di luar, jadi biar nggak ketahuan sama tetangganya ya kan. Barulah setelah malam Cameron pun melepaskan kotak kayu dari kepalanya si Colin, tapi matanya masih ditutup tuh sama si Colin, sama si Cameron ya kan. Lalu membawa si Colin masuk ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Pas udah di bawah tanah, dibukanya lah itu mata Colin. Di situ Colin tengok pemandangan kamar yang nggak biasa, Wak. Di situ ada rantai, ada kotak besar, ada cambuk, wah macam-macam lah kayak gitu. Nah, melihat semua benda aneh itu, kelihatan jelas kalau ruangan bawah itu memang sengaja disiapin sama si Cameron dan Janice untuk menyekap seseorang.
Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa mereka sampai tega ngelakuin hal kayak gitu, Nat? Padahal di permukaan mereka kan kelihatan macam pasangan biasa aja kan? Dan memang Wak Cameron juga kerja sebagai buruh pabrik kayu, sedangkan si Janice udah cuma ibu rumah tangga biasa. Nah, tapi Wak, yang nggak kalian tahu, di balik kehidupan sederhana itu, ternyata mereka berdua ini menyimpan rahasia kelam yang tidak banyak orang tahu, Wak. Terutama tentang kebiasaan mengerikan. Kebiasaan mengerikan yang aku maksud di sini adalah Cameron ini atau si suami ini punya obsesi aneh yang disebut sama bonbon. Ini udah kuplesetin kata-katanya dikit ya, tapi yang jelas bonbon ini adalah ketertarikan seseorang sama kegiatan berhubungan badan yang melibatkan pengikatan dan pembatasan gerak dari lawan jenisnya. Jadi biasanya cewek ini bakal diikat, diborgol lah, kayak gitulah. Kalian tahu kan si bonbon itu apa kan? Nah, awalnya Wak Cameron melampiaskan obsesi itu ke Janice, ke istrinya. Tapi beberapa tahun setelah nikah, Wak, si Janice ini mau punya anak. Sementara kalau si Janice ini betul-betul udah punya anak, kan Cameron udah nggak bisa lagi ngelampiaskan obsesinya ke dia semaunya dia kan, karena otomatis kan si Janice ini udah punya anak, ya dia harus fokus juga ngurus anaknya, nggak usah layanin laki ya terus. Nah, karena hal itulah Wak, mereka pun bikin perjanjian yang isinya si Janice ini boleh punya anak asalkan Cameron diperbolehkan cari perempuan yang bisa dia kuasai untuk memenuhi fantasinya, atau kasarnya kali nih Wak ya, jadi kayak macam budak perempuannya gitu loh. Untuk apa? Untuk melampiaskan nafsu gilanya itu setelah si Janice melahirkan. Janice setuju sama perjanjian itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya, serahlah kamu mau apain perempuan tuh, cuman kok nggak boleh berhubungan badan sama dia, kata dia kayak gitu. Nggak boleh ada persetubuhan lah gitu. Mau kau apa-apain serah, tapi jangan ada persetubuhan gitu. Nah, nggak lama setelah perjanjian itu, betul Janice ini hamil, Wak. Dan beberapa bulan setelahnya dia barulah melahirkan anak pertamanya. Itulah anak ditengok sama si Colin dalam mobil tuh. Dah, setelah Janice melahirkan, Cameron sama si Janice ini baru mulai merencanakan penculikan. Perempuan mana yang akan kita pilih untuk jadi korbannya, bukan korban, jadi tempat nafsunya siapa ini, si Cameron. Mereka bikin itu ruang penyekapan di ruang bawah tanah rumah mereka. Lalu mereka pun melancarkan aksi penculikan dengan target perempuan muda di sekitaran Red Bluff. Nah, setelah beberapa hari mencari target, perempuan yang mereka dapatkan itulah dia si Colin ini, Wak. Colin ini apa pertamanya, gitulah dia ceritanya kenapa mereka berdua, si Jenny sama si Cameron ini bisa jadi kayak gitu. Dah, lanjut lagi, kita balik lagi ke waktu ketika si Colin udah dibawa ke dalam basement nih, Wak ya. Jadi di dalam ruangan itu, ruang bawah tanah itu, Colin langsung digantung, Wak, dengan mata tertutup kain. Dan Cameron juga melepaskan semua pakaiannya si Colin. Pada saat itu juga Colin teriak lah itu sejadi-jadinya. Apa nggak ketakutan si Colin itu kan, Wak? Nah, dengar teriakan itu, Cameron langsung itu si Colin ini kali-kali, Wak. Makin kencang si Colin teriak, makin kencang juga si Cameron nyambuk tubuhnya tuh kalian. Dan hal itu dia lakukan bukan untuk si Colin ini diam, Wak, tapi untuk dia bisa memenuhi kepuasan pribadinya. Makin dia nengok si Colin tersiksa, makin puas dia. Astagfirullah. Dia udah ngerasa puas, diam si Colin ini, barulah si Cameron juga ikutan diam atau berhenti, ngecambuk si Colin, baru dia keluar, meninggalkan si Colin sendirian dengan posisi masih tergantung di situ. Dah tuh, beberapa jam kemudian Cameron balik lagi, Wak, ke ruang bawah tanah itu dengan membawa kotak kayu yang sebelumnya dipakai buat murung kepalanya si Colin. Dia pun ngelepasin ikatannya Colin, lalu dipasang lagi lah itu helm kayu itu, kotak kayu itu ke kepalanya si Colin lagi. Nah, setelah itu Colin dimasukkan ke dalam peti kayu seukuran tubuhnya, Wak. Kalau kalian ingat tadi kan di ruangan itu waktu pertama kali masuk kan ada peti kayu kan, Wak. Nah, ternyata peti kayu itu ukurannya kurang lebih 90 kali 90 kali 180 cm, Wak. Dan peti kayu itu adalah slave box atau kotak budak, semacam peti yang memang dirancang untuk ngurung orang. Jadi ada lubang kecil-kecil gitu di beberapa sisinya, Wak. Dah, dimasukkanlah si Colin dalam situ. Dan waktu dimasukin, Wak, kepala Colin itu masih dalam posisi terpasang kotak kayu. Jadi posisinya macam ada peti di dalam peti gitu loh. Udah dikasih kotak kayu nih, masukkan lagi ke dalam kotak kayu untuk badannya. Dan digitukannya si Colin, ditutup lah sama si Cameron, ditinggalkannya Colin di situ dalam keadaan seperti itu sampai pagi, Wak. Ya Allah, nggak ngebayangin aku sengap apa kondisi peti waktu itu kan. Nah, penyekapan ekstrim yang dilakukan sama si Cameron ini, Wak, dengan ngurung Colin di peti ini terjadi karena si Cameron ini takut si Colin ini bakal kabur. Untungnya, waktu Cameron datang lagi di pagi harinya, Colin masih bernapas, Wak. Tapi bukannya membebaskan si Colin, Cameron ini justru mengeluarkan Colin untuk disiksa lagi, dicambuk lagi, sama dia dipukul lagi dalam kondisi tadi tulah tangan terikat. Nanti setelah disiksa, Wak, dimasukkan lagi tuh ke
dalam peti sama seperti sebelumnya. Dia dikurung di sana selama 22 jam sampai 23 jam sehari. Dan itu dilakukan secara berulang setiap harinya. Si Colin ini cuman keluar dari peti waktu mau disiksa aja atau waktu mau dikasih makan sama minum. Itu pun matanya masih ditutup kain. Tapi meskipun udah ngurung si Colin ini dalam peti, Cameron ini masih aja was-was gitu loh. Dia macam masih ngerasa nggak aman gitu. Hingga di tanggal 25 Januari 1978 atau 8 bulan setelah penculikan ya. By the way, selama 8 bulan penuh nih Colin nih hidup dalam kegelapan total ya. Matanya ditutup terus. 8 bulan itu matanya ditutup terus. Oke. Nah, di tanggal 25 Januari itu untuk pertama kalinya Cameron sama si Janice ngeluarin si Colin dari peti dan membuka kain penutup matanya. Baru kali itulah dibuka matanya. Di situ kan didudukin ini si Colin ya kan. Di situ Cameron memperkenalkan dirinya sebagai Michael Powers, bukan Cameron karena kan selama di perjalanan juga mereka nggak kenalan kan. Nah, dia ngaku sebagai Michael Powers dan dia ngaku sebagai salah satu anggota sebuah organisasi besar di California yang bernama The Company. Ya, dan dia ini juga bilang kalau The Company ini berisi orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh macam polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Aktivitas organisasi ini adalah menculik dan memperbudak para perempuan untuk bersenang-senang. Kami punya sistem pengawasan, kami punya sistem pelacakan yang canggih kali. Jadi kalian ini termasuk kau akan dipantau ketat setiap harinya. Kalau kau ketahuan kabur, bakal langsung aku bunuh dan jasad kau bakal langsung dimusnahkan. Dan selain itu, keluarga kau juga akan diincar dan kami bunuh juga. Gitu. Nah, dengar cerita itu, Colinnya makin ketakutan lagi lah, Dia nggak berani berontak lagi nih, apalagi kabur setelah dia omongin kayak gitu. Nah, kondisi ini dimanfaatkan lagi sama si Cameron untuk menekan si Colin agar menandatangani kontrak perbudakan, yang isinya si Michael atau si Cameron ini punya hak dan kendali penuh atas tubuh, jiwa, dan juga harta bendanya si Colin. Sebagai budaknya, Colin ini juga harus melakukan semua hal yang diminta sama Michael, termasuk mengubah identitasnya dengan inisial K atau K aja, K, nggak boleh pakai nama Colin. Dan di situ Colin ini juga nggak berani nolak, yaudah dia cuma nurut aja, ditandatangani lah surat kontrak itu bersama Michael dan juga Janice. Janice tuh jadi saksi di surat perjanjian tuh Colin. Karena dalam hati Colin langsung tahu, oh ini organisasi The Company, ini organisasi gede gitu. Dan setelah tanda tangan, mata Colin ditutup balik, dimasukkan lagi lah di dalam peti. Sama seperti sebelumnya, dia dikurung kurang lebih 22 sampai 23 jam sehari, dan di sela-sela itu dia balik lagi disiksa sama si Cameron dengan hal yang kayak tadi itulah. Nah, tapi pada bulan Februari 1978, entah kenapa tiba-tiba si Janice, istrinya ini, mengizinkan suaminya untuk berhubungan badan sama si Colin. Padahal kan di perjanjian awal Janice kan ngelarang kali kan, serah kamu apa-apain tapi jangan kau berhubungan badan. Tapi bisa dibolehin. Jadi di sini selain dikurung, disiksa, Colin ini juga beberapa kali sudah diperkaos sama si Cameron, Ya Allah ya Robbi, astagfirullah. Nah, adalah tuh kan, aksi bejat Cameron ini terus berlanjut, terus berlanjut sampai akhirnya di bulan April tahun 1978, tetangga di sekitar rumah mereka udah mulai curiga nih, karena mereka ini sering dengar macam suara orang ngerintih gitulah dari arah rumahnya si Cameron. Bukannya berhenti, Cameron sama si Janice ini malah memutuskan untuk pindah rumah ke daerah yang tidak terlalu padat penduduknya, tapi masih daerah Red Bluff juga. Pindah mereka nih, mereka pilih tinggal di sebuah rumah trailer atau rumah kecil yang bentuknya macam kontainer tuh, yang bisa dipindah-pindahin, kayak gitu. Rumah trailer ini kan lebih sempit kan, pastinya nggak ada ruang bawah tanah nih untuk nyekap si Colin. Akhirnya di situ si Cameron ini ngide buat bikin waterbed, jadi tempat tidur yang isinya tuh bukan busa, tapi isinya tuh air yang dibuat tinggi sama dia ya kan. Lalu dia bikin ruang khusus di bawah bed itu. Jadi macam peti tapi tersembunyi di bawah bed, Ini kotak nih ya, bednya kan. Nah, petinya ditaruh di situ, baru ditaruh kasur. Jadi kalau dari luar peti itu nggak kelihatan. Nah, si Colin ditaruh dekat situ sama si Cameron Janice tuh. Nah, selama disekap di rumah trailer, Colin diperlakukan sama seperti sebelumnya, nggak ada yang berubah. Dia masih sering disiksa. Cuman anehnya Cameron ini selama tinggal di trailer itu ngasih lebih banyak kebebasan buat Colin, Sesekali si Colin ini diizinkan keluar peti bahkan lebih lama. Bahkan nih siapa ini? Si Colin ini juga diperbolehkan untuk berkebun dan jogging di sekitar rumah mereka. Tapi ada catatannya memang. Kalau kau ditanya sama tetangga atau siapapun yang nemuin kau di luar, kau harus memperkenalkan dirimu dengan nama K, ya. Colin setuju dia.
setuju. Ngapa dia nggak kabur, Nat? Nah, jadi Wak, di titik ini nih, Colin tuh sebenarnya udah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, Wak. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, isolasi, dan juga ancaman tentang the company itu, pikirannya tuh perlahan udah mulai dicuci. Sampai dia betul-betul percaya kalau satu-satunya cara untuk aku tetap hidup adalah yaitu ngikuti semua perintah penculiknya, which is Cameron dan juga Janice. Itulah kenapa meskipun dikasih sedikit kebebasan, Wak, Colin tetap nggak berani kabur. Karena rasa takut itu udah menguasai seluruh hidupnya. Gitu, makanya nggak kabur. Udah dia jogging-jogging, habis itu dia balik lagi, disekap lagi dalam situ. Nurut dia. Nah, dah lah tuh kan, akhirnya 2 tahun kemudian nih, Wak. 2 tahun kemudian pas umurnya si Colin udah 24 tahun, tepatnya di perayaan Natal 1980, Cameron tiba-tiba ngizinin si Colin untuk nelpon keluarganya. Dikasih izin. Entah apa alasannya, Wak, ya, tapi yang jelas dia bilang, sebagai hadiah Natal, kamu boleh nelpon keluargamu. Gitu katanya. Di sini Cameron dengan pedenya yakin kalau Colin ini nggak bakal ngadu ke orang tuanya. Dia pasti takut dengar, kan dia diawasi ketat sama Cameron kan. Nah, Colin nurut. Dia teleponlah betulan keluarganya, Wak. Nah, yang nerima telepon itu adik perempuannya. Kak Colin ini gitu. Di situ Colin cuma bilang, "Oh iya, aku happy kok di sini. Aku aman, ada tempat baru di sini. Aku memang mau tinggal sendirian, kan kau tahu itu." Cuma dia nggak ngasih tahu di mana dia tinggal, enggak. Nah, pas ditelepon sama si Colin ini, ada perempuan yang tuh ya kaget kali kan. Soalnya selama 3 tahun terakhir mereka tuh sama sekali nggak pernah berhubungan lagi sama si Colin. Sejak nggak ada kabar, sejak diculik ini nih, Wak, ya, teman-teman sama keluarganya nggak ada yang tahu si Colin ini pergi kemana. Sempat dicari juga, tapi akhirnya udah mereka tuh nyerah. Bertahun-tahun mereka nyerah karena mereka pikir mungkin Colin sudah meninggal. Apalagi keterbatasan komunikasi waktu itu kan. Tapi tiba-tiba hari itu kakaknya nelpon dan dia bilang dia masih hidup aman di tempat yang baru katanya. Nah, waktu itu adek sempat mikir, ini jangan-jangan kakak aku nih masuk sekte sesat ini. Karena kebetulan tahun 70-80-an lagi marak-maraknya sekte sesat dekat California itu. Udah, dia telepon bentar, tanya kabar apa segala macam, dimatiin teleponnya. Setelah teleponan itu, keluarga Colin sempat kepikiran buat lapor ke polisi, Wak. Tapi nggak jadi. Mereka milih untuk nunggu si Colin balik dengan sendirinya. Yang penting kami dapat kabar, kami dengar itu memang betulan suara Colin, kalau Colin ini masih hidup. Dan tanpa diduga, Colin betulan balik, Wak, ke rumah mereka di Riverside. Jadi pada bulan Maret tahun 1981, atau 3 bulan setelah dia nelpon keluarganya, Wak, Cameron ngizinin Colin untuk balik ke rumah keluarganya yang ada di Riverside. Dikasih izin. Entah apa rencananya, Wak, ya, tapi yang jelas dia bilang, kamu boleh pulang ke rumahmu, tapi ingat ya, the company selalu ngawasin kamu. Kalau kamu macam-macam, mereka akan ngebunuh kamu dan juga keluargamu. Masih ingat bagian perjanjian itu kan? Kata si Cameron. Kalau udah dia ngangguk-ngangguk aja, oh iya Cameron pasti gitu kan. Nah, diantar nih, Wak, sama si Cameron menuju ke rumah keluarganya yang ada di Riverside. Diantar. Sesampainya di Riverside, tanpa diduga, Cameron tuh gak cuma ngantar aja, tapi dia ikut masuk ke dalam rumah mereka. Rumahnya si Colin, rumah keluarga Colin. Dan dia pun memperkenalkan dirinya sebagai tunangannya Colin, namanya Michael Powers. Selama berada di rumah keluarganya Colin, Wak, Cameron bersikap sopan kali dia. Bahkan salah satu keluarganya si Colin juga sempat mengabadikan foto mereka berdua yang nampaknya mesra kali di pertemuan keluarga itu. Macam gak terjadi apa-apa sama mereka tuh, ha? Keluarga Colin juga percaya sama si Cameron. Mereka malah ngedukung hubungan itu, Wak. Kan dibilang tunangannya. Gak ketemu, bersilaturahmi lah mereka waktu itu ya kan. Cuman waktu itu gak begitu lama, Wak, ketemunya. Malam harinya juga tuh, di hari yang sama, si Cameron langsung ngajak si Colin untuk balik lagi ke Red Bluff. Dan setibanya di sana, Cameron balik lagi ke setelan awal. Disekapnya lagi si Colin selama 22 jam sehari di dalam peti kayu juga masih sama. Dia juga masih menyiksa si Colin walaupun memang tidak sesering dulu. Bahkan pada tahun 1983 nih, Wak, waktu Colin sudah berusia 27 tahun, dia diberi kebebasan untuk keluar dari peti. Jadi udah gak 22 jam lagi, suruh keluar. Tujuannya buat apa? Buat bantu-bantu kerjaan rumah, buat ngerawat anak mereka, anak si Janice itu. Sampai disuruh kerja di luar loh. Kerja di luar, dia kerja jadi cleaning service dengan identitas K-nya itu. Dan dia balik kerja, disekap lagi. Kayak gitu terus, Wak, bertahun-tahun. Cuman anehnya nih, Wak, ya, di tahun itu, sejak saat itu, si Cameron ini mulai bersikap lebih lembut sama si Colin. Jadi dia tuh jadi jarang nyiksa si Colin, Wak. Sampai setahun kemudian di tahun 1984, atau 7 tahun setelah penculikan, Wak, Janice, istrinya Cameron, kalau ini macam ada yang gak beres lah ini sama suamiku. Kok dia jadi lebih perhatian sama si Colin ya dibanding aku ya. Gerak-geriknya kok macam dia ini suka sama si Colin. Dan ternyata betul, Wak, Cameron ini baper sama si Colin. Dia bahkan berencana jadiin Colin istri keduanya.
kebetulan baper ya. Dengar itu nggak terima si Janice. Wak, nggak mau aku dimadu ya. Cemburu Janice. Nah, buat ngegagalin rencana itu, dia kepikiran, bebasin aja lah si Colin ini. Karena ternyata selain dia ngerasa cemburu, Wak, dia juga sebenarnya ngerasa bersalah sama si Colin. Selama 7 tahun dia kan diam aja kan, Wak, dan dia ngelihat Colin ini disiksa, diperlakukan gak manusiawi sama suaminya ya kan. Dia tuh sebenarnya nggak tega gitu, cuman dia nggak berani nolak atau lawan suaminya. Dan berangkat dari rasa cemburu dan juga rasa bersalahnya itu, Wak, Janice pun tergerak lah itu untuk ngebongkar kejahatan suaminya terhadap si Colin. Dia yang ngungkapin. Jadi saat Janice ini mulai dihantui rasa bersalah, Wak, dia jadi rajin nih, Wak, datang ke gereja ya kan, buat nenangin diri. Nah, setelah beberapa kali datang ke gereja, dia seolah mendapatkan ilham untuk bantu ngebebasin Colin dari cengkraman suaminya. Jadi sekitar bulan Agustus tahun 1984, Janice ini diam-diam ngasih tahu si Colin soal kebohongan besar yang sudah dilakukan sama suaminya. Janice bilang ke Colin kalau, Colin, Cameron selama ini udah bohong loh soal organisasi di company itu. Organisasi itu cuman karangan suami aku aja buat nekan mental kau biar kau nggak kabur. Dan kontrak budak yang udah kau tanda tangani itu kontrak palsu loh. Semua yang udah dikatakan sama si Cameron waktu penandatanganan kontrak itu tuh juga bohong. Termasuk nama Michael Powers tuh itu tuh dia pakai buat nutupin identitas aslinya. Namanya bukan Michael Powers, Colin. Namanya Cameron. Kamu udah dibohongin selama 7 tahun ini. Kamu udah dimanipulasi. Itu kata siapa sih? Janice. Nah, denger itu langsung lah shock si Colin, Wak. Nangis si Colin situ, kesal dia kan. Selama dia tuh nggak bisa kabur karena itu dia udah diintimidasi soal organisasi di company itu ya kan. Si Colin itu betul-betul nggak nyangka kalau dia sudah dimanipulasi secara fisik dan juga secara mental sama seorang psikopat yang namanya Cameron. Nah, akhirnya beberapa hari setelahnya si Colin pun memutuskan untuk kabur waktu usianya 28 tahun. Nah, posisinya di hari itu Cameron lagi nggak ada di rumah, Wak. Nah, Janice lah yang ngebantu si Colin ini buat keluar dari peti kayu. Bahkan dia ini juga nganter si Colin sampai ke terminal bus di Red Bluff. Dia yang nganterin. Dari sana Colin pun balik ke rumah keluarganya yang ada di Riverside. Bebaslah sudah si Colin ini. Dah, beberapa jam setelah si Colin ini kabur, Cameron balik ke rumahnya. Tapi dia nggak sadar kalau si Colin udah kabur nih. Barulah di pagi harinya nih, Wak, ya, waktu dia ngecek peti kayu di bawah waterbed tadi, dia kaget di situ, peti itu kosong, Colin nggak ada. Dia panik betul. Janice ikutan panik. Mana dia yang ikut? Padahal dia tuh yang bebasin apa ya kan? Di tengah kepanikan mereka, si Cameron langsung berusaha ngubungin nomor telepon keluarganya si Colin buat mastiin Colin kabur kemana nih, ke rumah kau apa enggak gitu. Dan ternyata waktu di teleponnya ngangkat Colin. Jadi Cameron tahu betul kalau Colin balik dia ke Riverside. Di situ Cameron nggak marah-marah, Wak. Dia berusaha untuk bujuk si Colin untuk udah kau balik lagi ke rumah aku kayak gitu. Dialusin nggak mau si Colin, dialusin nggak mau lagi. Akhirnya dia balik lagi ngancam dengan menggunakan nama The Company tadi ya kan. Tapi karena si Colin udah tahu semuanya, dia abaikan ancaman. Nggak, aku udah nggak takut lagi, udah lepaskan aku udah nggak mau lagi sama kau, gitu-gitulah kata dia. Dah bebas nih, Wak, ya si Colin bebas, Cameron sama si Janice di rumah. Nah, setelah 3 bulan pulang ke rumah, Colin ini masih berusaha keras, Wak, untuk memulihkan mentalnya yang berantakan kali. Jadi makanya selama 3 bulan itu si Colin ini belum berani, Wak, ngelaporin si Cameron ke polisi. Di situ Colin ini masih struggle untuk memulihkan mentalnya. Janice ternyata juga makin gelisah karena dihantui juga rasa bersalah, Wak. Akhirnya di situ dia curhatlah ke pendeta di gereja si Janice nih ya. Jadi mereka berdua sama-sama kacau nih, Wak. Si Colin kacau mentalnya karena diintimidasi bertahun-tahun. Si Janice juga kacau mentalnya karena sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Nah, waktu si Janice ini curhat ke pendeta setempat, dia bahkan juga menceritakan semuanya, menceritakan hal-hal gila yang sudah dilakukan sama suaminya. Dia tuh kayak pengen nebus dosanya gitu loh, Wak, karena udah nutupin kejahatan suaminya selama ini. Dia cerita lah itu kan, Wak, sama pendeta. Dan setelah cerita panjang lebar, sang pendeta pun memberikan saran kepada Janice untuk satu-satunya cara adalah kamu laporin suami kamu ke polisi. Betul rupanya. Beberapa hari setelah itu, setelah menerima saran itu, Janice betul-betul datang ke kantor polisi dan memberikan kesaksian secara detail tentang apa yang sudah dilakukan suaminya terhadap Colin. Jadi ngampurin si Cameron ini Janice, bukan si Colin. Dan di sana Janice juga ngasih tahu polisi soal barang-barang yang digunakan suaminya untuk mengurung dan juga menyiksa Colin. Nah, nggak lama setelah Janice melaporkan, sekitar akhir bulan 1984, Wak, polisi pun mulai melakukan penggeledahan di rumahnya Cameron dan
dan juga Janice. Nah, waktu penggeledahan terjadi, Cameron lagi nggak ada di rumah kebetulan, jadi polisi bisa leluasa itu mencari barang bukti didampingi sama si Janice juga. Dan sesuai dengan keterangan Janice, polisi menemukan peti kayu atau kotak budak di bawah waterbed itu. Ada juga alat-alat penyiksaan macam cambuk dan lain-lainnya, serta surat kontrak palsu yang dipakai Cameron untuk memanipulasi Cullen. Ada di situ semuanya kan. Dah, setelah menggeledah si rumah ini, polisi nggak bisa langsung nangkap Cameron, karena mereka masih memerlukan kesaksian dari si korban, dari Cullen. Tapi sayangnya waktu dihubungi, Cullen ini masih trauma berat. Dia belum bisa memberikan kesaksian. Sangat bisa dimaklumi gitu kan. Barulah di awal tahun 1985, Cullen berani menceritakan kronologi kejadian secara detail ke polisi. Nah, dengan kesaksian Cullen, Janice dan juga barang-barang bukti yang sudah ditemukan di rumah Cameron, polisi pun langsung menangkap Cameron di bulan Agustus tahun 1985. Ketangkap juga dia akhirnya. Nggak lama setelah Cameron ditangkap, persidangan pun dilaksanakan. Nah, dalam persidangan itu, Cullen memberikan kesaksian dengan lebih rinci lagi. Dia ceritalah itu kayak gimana si Cameron nyekap dia di kotak, kayak mana dia disiksa, kayak mana dia melakukan kekerasan seksual terhadap dia. Dan Janice juga turut membenarkan apa yang sudah disampaikan sama si Cullen, Tapi di situ Cameron ngebantah tuduhan-tuduhan itu. Dia bilang, "Pak, Cullen itu bersedia secara sukarela loh jadi jadi budak saya." Dan Cameron juga menyangkal dia sudah melakukan penyiksaan. Pokoknya disangkal-sangkal lah itu semuanya. Itu suka sama suka kok, Pak, kayak gitu. Tapi meskipun begitu, juri tidak percaya dengan pengakuannya karena adanya barang bukti fisik yang ditemukan. Dan selain itu, kesaksian Cullen maupun Janice ini juga sinkron gitu loh, detail dan juga konsisten. Nah, dengan begitu juri pun menyatakan Cameron bersalah atas kejahatan penculikan, penyekapan, penganiayaan, tindak kekerasan seksual dan juga memanipulasi korban secara fisik dan juga mental. Macam mana lah itu. Dan motifnya adalah untuk memenuhi fantasi perbudakan yang dia punya. Dan atas kejahatan itu, Cameron pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara 104 tahun. 104 tahun. Dikumpul-kumpulin, diakumulasi semua segitulah jadi. Dan macam seumur hidup lah gitu. Sementara Janice, apa kabar Nadia? Janice diberikan kekebalan hukum, karena dia sudah jujur di persidangan dan juga turut andil mengungkap kejahatan suaminya. Jadi Janice bebas, dia nggak dipenjara gitu. Dan itulah dia akhir dari kejahatan Cameron yang betul-betul kejam, nggak manusiawi. Dan sampai sekarang dia juga masih dipenjara tanpa ada pengurangan hukuman sedikit pun, Oke, jadi itu tadi kisah memilukan yang dialami oleh Cullen Stan, sebuah perjalanan panjang penuh kegelapan, ketakutan, dan kehilangan harapan. Tapi di balik semua itu juga ada pelajaran besar tentang daya tahan manusia, Betapa kuatnya seseorang bisa bertahan bahkan dalam kondisi yang rasanya udah nggak ada jalan keluar lagi. Cullen ini bukan hanya selamat secara fisik, tapi juga secara mental. Walaupun perjalanan untuk memulihkan dirinya itu tentu butuh waktu yang panjang, ya kan? Masya Allah. Cullen aku nggak, luar biasa sih bisa bertahan gitu karena dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kadang rasa takut itu bisa membungkam lebih kuat daripada rantai apapun, dan bahwa tidak semua luka bisa terlihat dari luar. Semoga cerita Cullen ini mengingatkan kita untuk selalu peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita dan lebih berani lagi mengambil sikap ketika melihat ketidakadilan itu, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, bye.